Serigala badai. Tidak heran mereka terlihat agak besar dan pusaran air mereka sedikit kuat. Ternyata mereka dari spesies yang berbeda. Melolong, melolong. Semakin banyak badai serigala bergegas keluar dari hutan. Jumlah mereka secara bertahap meningkat hingga ada lebih dari 500 dari mereka. Jun Changqiao melirik mereka dan menilai dari aura mereka bahwa mereka setidaknya kelas 5 menengah dan paling banyak kelas 1. Terutama dua badai serigala yang datang belakangan. Fisik mereka bahkan lebih megah. Jelas bahwa mereka setidaknya dari kelas 5 tinggi. Mata pemimpin Sekte Jun berbinar. Dia memiliki dua misi utama di pegunungan 10.000 binatang. Pertama, dia mencari makanan untuk naga kecil. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menyimpan ratusan ribu kilogram daging binatang di cincin interspatialnya. Sudah cukup bagi si kecil untuk makan dengan gembira untuk waktu yang lama. Kedua, dia mencari binatang tipe angin untuk mendapatkan inti tipe angin untuk memperbaiki talisman berderap. Setelah mencari selama beberapa hari, meskipun dia telah bertemu dengan badai serigala, dia tidak menemukan inti yang cocok. Mungkinkah tidak ada binatang tipe angin tingkat tinggi di pegunungan 10.000 binatang? Tepat ketika dia kehilangan semua harapan, sekawanan badai serigala muncul. Dia telah mencari tinggi dan rendah untuk mereka, hanya untuk menemukan mereka secara kebetulan. Suara mendesing, lebih banyak badai serigala bergegas. Segera, daerah itu dikelilingi oleh 3 lapisan binatang serigala. Jumlah mereka hampir 1.000. Badai serigala tinggal di kedalaman pegunungan 10.000 binatang. Karena mereka hidup berkelompok dan tidak memiliki banyak musuh alami, mereka memiliki kemampuan reproduksi yang kuat. Melolong, singa es menggeram, matanya dipenuhi ketakutan. Bahkan monster tipe es seperti itu takut pada banyak badai serigala. Bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Ada hampir 1.000 badai serigala, dan kebanyakan dari mereka adalah kelas menengah atas. Jika dia membunuh mereka semua, dia akan bisa menyaring banyak bahan untuk memperbaiki talisman berderap. Dia masih bisa tertawa ketika dikelilingi oleh begitu banyak binatang serigala. Jika seorang seniman bela diri melihatnya, mereka akan memberinya acungan jempol dan acungan jempol. Naga kecil, patung es kecil. Jun Changqiao menyingkirkan Cold Light Sword dan mengeluarkan Green Dragon Crescent Blade. Berdiri di belakangku, jangan lari-lari. Singa es buru-buru datang. Naga kecil mendarat di tanah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jika itu mengaktifkan bentuk pertempurannya, hampir 1.000 sampah tidak akan cukup untuk menghangatkannya. Melolong, melolong. Dua serigala badai kelas 5 mengangkat kepala dan melolong. Suara mendesing. Ratusan serigala badai di barisan depan bergegas, menyeret angin puyuh di belakang mereka. Pada saat itu, mereka seperti kavaleri di medan perang, menyerang musuh terlebih dahulu. Melihat ke bawah dari atas, saat pusaran angin dilepaskan dalam skala besar, seolah-olah gelombang pasang menuju pusat dari segala arah. Adegan itu spektakuler. Jun Changqiao mencengkeram Green Dragon Crescent Blade dengan erat, matanya berkedip dengan semangat juang yang kuat. Jika sekawanan serigala harus menjadi tentara di medan perang, maka dia sekarang adalah seorang jenderal hebat yang bisa menahan 10.000 orang. Pemusnahan total. Jun Changqiao maju selangkah, dan pedang bulan sabit naga hijau menyapu udara dengan kekuatannya, langsung membentuk lampu hijau yang menyilaukan. Cahaya pedang menyala, lusinan badai serigala tanpa ampun disapu sampai mati. Setelah berurusan dengan target di depannya, Jun Changqiao berbalik. Bilah sabit naga hijau berputar sesuai dengan sudutnya, sekali lagi menyeret cahaya bilah hijau di belakangnya. Puci, anggota badan yang patah dan darah beterbangan kemana-mana. Jun Changqiao hanya menebas 2 kali, dan hampir setengah dari 100 serigala badai peringkat 5 dan peringkat 6 telah terbunuh. Namun, masih ada lebih dari 50 serigala yang bergegas dari arah yang berbeda. Mengaum, singa es meraung dengan marah, dan udara dingin menyebar dari tubuhnya. Lapisan es langsung menempel di tubuh serigala dan memperlambatnya. Mati, Jun Changqiao mengayunkan pedangnya dan memusnahkan serigala yang tersisa. Dengan beberapa tebasan, ratusan badai serigala terbunuh. Kekuatan tempur eksplosifnya hanya bisa digambarkan sebagai kuat dan menakutkan. Mengaum, singa es meraung lagi. Menyaksikan keberanian tuannya, ketakutannya telah lama menghilang tanpa jejak. Jauh di dalam hutan, lolongan serigala yang berat bisa terdengar. Jun Changqiao langsung memutuskan bahwa ini pasti perintah dari Raja Kawanan Serigala. Seperti yang diharapkan, mendengar lolongan Raja Serigala, serigala badai tidak lagi menyelidiki dan langsung menyerbu. Ada 8 hingga 900 serigala di daerah ini,
dan mereka bergegas tanpa rasa takut seperti banjir yang bergelombang. Ayo ayo, Jun Changqiao memegang Green Dragon Crescent Blade, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia mengayunkan pedangnya, dan lampu hijau menyala. Puci, satu persatu, badai serigala dipanen tanpa ampun seperti rumput liar. Kepala, anggota badan yang terputus, dan darah berceceran di udara. Mengaum, singa es meraung keras, melepaskan udara dingin dan dengan panik memperlambat serigala badai. Tanpa keuntungan dari kecepatan, mereka hanya bisa menjadi jiwa di bawah pedang. Suara mendesing, 10 menit kemudian, lebih dari 400 badai serigala telah mati di sekitarnya. Darah berkumpul di sungai, dan itu seperti rumah jagal yang kejam. Jun Changqiao masih membunuh dengan pedangnya, dan pakaian putihnya diwarnai merah oleh darah serigala. Raungan Raja Serigala bisa terdengar lagi. Ratusan serigala badai yang selamat berhenti menyerang, dan mata mereka berkedip ketakutan saat mereka mundur selangkah demi selangkah. Manusia ini terlalu menakutkan. Jika Raja tidak memberi perintah untuk berhenti menyerang, orang-orang besar pasti akan dimusnahkan olehnya jika mereka terus menyerang ke depan. Apa? Jun Changqiao berdiri dengan pedangnya dan berkata, kalian binatang buas takut mati. Berlumuran darah, dia berdiri di depan tumpukan mayat. Matanya dingin, dan dia benar-benar terlihat seperti dewa pembunuh dari neraka. Raungan Raja Serigala bisa terdengar lagi. Mengaum, 2 serigala badai kelas 5 meraung dengan marah dan menyerbu ke depan dengan pusaran angin yang lebih kuat. Meskipun Ice Lion mengeluarkan udara dingin, kultivasi lawannya lebih kuat darinya, dan tidak bisa melambat sama sekali. Kamu mencari kematian. Jun Changqiao mengangkat pedangnya, dan tiba-tiba memotong lampu pedang hijau. Namun, 2 serigala badai kelas 5 sangat cepat, dan mereka mengelak dengan sedikit putaran tubuh mereka. Suara mendesing. Salah satu serigala badai berkeliling dan meludahkan meriam pusaran angin yang kuat. Ledakan. Karena kecepatannya yang ekstrim, punggung Jun Changqiao terkena, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Meriam pusaran angin memiliki kekuatan lebih dari 200.000 kg, tetapi dengan pelindung sutra yang lembut, dia bahkan tidak merasakan dampaknya, apalagi rasa sakit. Dengan armor kelas 3 yang melindungi tubuhnya, dia sekuat itu. Mati. Jun Changqiao menggunakan Cloud Crossing Steps dan bergegas dengan kecepatan ekstrim. Tanpa mengatakan apapun, dia menebas dengan pedang Green Dragon Crescent miliknya. Puci, serigala badai yang telah memuntahkan meriam pusaran angin tidak berharap manusia ini tidak terluka dan bergegas dengan kecepatan yang lebih cepat. Kepalanya langsung dipenggal. Bang, bang, bang. Pada saat ini, badai serigala lainnya di belakang membuka mulutnya dan meludahkan 3 bola meriam pusaran angin berturut-turut. Kekuatan setiap bola meriam lebih dari 200.000 kg. Ledakan, ledakan, ledakan. Bola meriam pusaran angin mendarat dengan akurat di tubuh Jun Changqiao satu demi satu, dan mereka selemah kapas. Serigala badai di belakangnya ngeri. Tidak hanya kekuatan manusia ini yang menakutkan, tetapi pertahanan fisiknya juga menakutkan. Suara mendesing. Jun Changqiao menggunakan Cloud Crossing Steps untuk bergegas lagi. Pedangnya menebas, dan cahaya hijau menyapu. Serigala badai kedua yang sebanding dengan Wuzong kelas 5 bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum tanpa ampun ditebang oleh pedang. Saat menghadapi naga api kelas 5 di Death Valley, Jun Changqiao harus menggunakan Hard to Stop Blade untuk menghabisinya. Sekarang, hanya dengan pedang bulan sabit naga hijau saja, dia bisa dengan mudah membunuh serigala badai dengan level yang sama. Ini adalah bukti terbaik dari peningkatan kekuatannya. Bang! Dengan pedang bulan sabit naga hijau di depannya, Jun Changqiao berkata dengan bangga, siapa lagi? Meskipun kedua serigala badai itu kelas 5, mereka mengandalkan keunggulan kecepatan mereka. Dalam hal kekuatan tempur, mereka mungkin hanya sebanding dengan Wuzong kelas 5 dengan kekuatan ledakan lebih dari 200.000 jin. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan naga api tipe kekuatan sama sekali. Jun Changqiao adalah Wuzong kelas 2 yang unggul dengan kekuatan hampir 350.000 jin. Dia juga memiliki pedang bulan sabit naga hijau. Apalagi, dia juga berlatih Cloud Steps, jadi kecepatannya juga tidak lemah. Secara alami, membunuh 2 serigala badai tahap kelima juga mudah. Raja Serigala meraung lagi. Kali ini, itu memberi perintah untuk mundur. Dalam sekejap, ratusan badai serigala melarikan diri satu demi satu. Yang satu berlari lebih cepat dari yang lain. Manusia ini terlalu menakutkan. Mereka tidak sabar untuk menghilang. Mau lari. Jun Changqiao mengejar mereka dengan Cloud Steps.
Sua, sua, pedang bulan sabit naga hijau sering melambai, membentuk aura pedang yang mengoyak badai serigala. Meskipun masih ada beberapa yang melarikan diri. Namun, setidaknya ada 100 mayat di jalan. Apa pengecut? Jun Changqiao menyerah mengejar. Dia menyimpan Green Dragon Crescent Blade, mengeluarkan Cold Light Sword, dan mulai mengupas kulit dan mengekstrak inti kristal. Setidaknya ada 700 mayat badai serigala tergeletak di sini. Butuh beberapa waktu untuk mengumpulkannya, tetapi panennya tidak buruk. Belum lagi sejumlah besar kulit serigala berkualitas tinggi, ada lebih dari 400 inti kristal tipe angin. Ada total 310 core dari kelas 5 hingga kelas 8. Ada 54 core kelas 9, 12 core kelas 1, dan 2 core kelas 5. Jun Changqiao membuka pavilion jimat dan mengklik talisman galop. Panel yang muncul adalah 21 inti kristal kelas 5 tipe angin, 122 inti kristal kelas 1 tipe angin, 545 inti kristal kelas 9 tipe angin, 6501 pil siklon. Tombol perbaiki di bawah ini akhirnya menyala setelah materi dicocokkan secara otomatis. Namun, karena hanya ada 2 inti kristal kelas 5 yang paling penting, dia hanya bisa memperbaiki 2 bagian. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Jun Changqiao sangat puas dan langsung mengklik tombol pemurnian. Jimat sedang disempurnakan secara mekanis. Pemurnian pesona membutuhkan waktu. Jun Changqiao mengambil kembali antarmuka dan melihat mayat-mayat di tanah. Level binatang serigala ini tidak buruk. Dagingnya pasti enak. Haruskah kita menghiasnya? Pukul, tampar. Naga kecil itu berhenti di depan bangkai serigala dan membuka mulutnya untuk mencabik-cabiknya. Baik-baik saja maka, kemudian mari kita membagi lebih banyak. Cincin spasial yang diberikan oleh sistem memiliki kapasitas besar, dan ada banyak cincin cadangan yang dapat menyimpan banyak daging binatang. Ding, 4 jam kemudian, sebuah notifikasi berbunyi. Di dalam cincin spasial yang diberikan oleh sistem, talisman kecepatan muncul dari udara tipis. Jun Changqiao melihatnya dengan cermat dan menemukan bahwa itu mirip dengan yang dia gunakan di masa lalu. Dia sangat gembira dan berkata, efeknya seharusnya mirip dengan yang diberikan oleh paket hadiah besar, kan? Ada 3 jenis jimat di pavilion talisman. Hanya talisman peningkatan kekuatan dasar yang memiliki pengantar terperinci. Insight talisman dan galop talisman tidak tersedia. Tuan rumah, kamu terlalu banyak berpikir. Sistem berkata, sebagian besar jimat yang disempurnakan dari jimat dan pavilion mantra memiliki efek yang berkurang, yang dibuat untuk batas waktu. Baik, Jun Changqiao mengeluarkan jimat berderap dan bergumam, apakah kamu ingin mencoba? Ya, sistem berkata, biarkan saya membantu tuan rumah menentukan efek dan batas waktu. Jun Changqiao langsung menghancurkannya. Sebuah kekuatan khusus mengalir ke kakinya, memberinya dorongan untuk segera berlari. Sistem berkata, galop talisman yang disempurnakan oleh jimat dan pavilion mantra memiliki setengah efek dari paket hadiah besar, tetapi batas waktunya adalah 2 jam. Untuk meningkatkan efek dari 1 jam menjadi 2 jam dengan setengah efek, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sedikit kerugian. Naga kecil, patung es kecil. Jun Changqiao berkata, tunggu di sini, aku akan segera kembali. Mengaum, singa es menggeram sebagai tanggapan. Jun Changqiao menyeret bayangannya dan menghilang. Naga kecil dan singa es melihat ini dan mata mereka melebar. Ya dewa, kecepatan guru begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jun Changqiao melesat melewati hutan, menyeret bayangan di belakangnya. Sistem menganalisis, meskipun itu tidak cukup cepat untuk membuat Afterimage mengeras untuk sementara waktu, dengan kecepatan host saat ini, itu sangat dekat. Tidak buruk, kata Jun Changqiao. Faktanya, untuk bisa begitu cepat, jimat adalah salah satu alasannya, dan Cloud Trading Steps adalah alasan lainnya. Tentu saja, pemimpin Sekte Jun tidak menghancurkan talisman galop hanya untuk menguji kecepatannya. Dia mengejar ke arah badai serigala. Binatang tipe angin, hari ini, kursi ini ingin bersaing dengan kalian semua untuk melihat siapa yang bisa berlari lebih cepat. Di hutan, aliran cahaya melintas. Jika seseorang tidak menggunakan kamera jarak jauh, akan sulit untuk menangkap sosok Jun Changqiao. Di sebuah gua, lolongan serigala bisa terdengar. Ini adalah sarang dari badai serigala. Itu sangat luas, cukup untuk menampung 2 hingga 3.000 serigala. Pada saat ini, Raja Serigala Badai yang agung berdiri di atas batu besar di dalam gua. Itu mengangkat kepalanya dan menggeram, tampaknya menghibur bawahannya yang kalah.
Jika seseorang melihat dengan cermat ke dalam gua, mereka akan menemukan bahwa tidak hanya ada hampir 1000 serigala badai, tetapi juga banyak kerangka manusia. Mereka semua adalah pembudidaya bela diri yang datang untuk menjelajahi pegunungan 10.000 binatang dan menjadi makanan. Beberapa ratus serigala badai yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di bawah pedang menggeram bersama raja mereka, seolah-olah mengingat teman mereka yang sudah mati. Mereka jarang bertemu lawan di pegunungan. Kali ini, begitu banyak dari mereka yang terbunuh. Itu adalah kehilangan yang berat. Siu, tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup. Raja serigala badai yang melolong tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas dengan matanya yang dingin. Itu melihat seorang manusia memegang pisau berdiri di pintu masuk gua. Itu dia, pria penuh kebencian yang membunuh tak terhitung bawahanku. Cek-cek, Jun Changqiao, yang mendengar lolongan itu, mengangkat pedang bulan sabit naga hijau dan berkata, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak serigala badai di dalam gua. Aku bisa menggunakannya sebagai bahan. Raja serigala badai menggeram. Sua, petik 2. 4 badai serigala dari tahap kelima bergegas mendekat dan menembakkan Hurricane Cannonballs di pintu masuk gua. Jun Changqiao menyeret bayangannya dan menghindar dengan elegan. Mati, Sua. Dalam sekejap, dia mendekati badai serigala dan memenggal kepalanya. Puci, petik 2. 3 tebasan lagi. 3 serigala badai lainnya dari tahap kelima memiliki kepala terpisah dari tubuh mereka. Seberapa cepat dia? Dia sangat cepat sehingga mata hampir 1000 badai serigala di gua dipenuhi dengan ketakutan. Binatang mengamuk tipe angin dikenal karena kecepatannya. Kecepatan Jun Changqiao sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas sosoknya. Mengaum, Raja serigala badai meraung dan bergegas sambil menginjak angin. Manusia ini terlalu kuat, membiarkan bawahannya melawannya sama saja dengan bunuh diri. Dia hanya bisa melakukannya sendiri. Sua. Kekuatan Raja Serigala Badai adalah tahap ke-9. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada badai serigala tahap kelima. Ketika itu bergegas, Hurricane Cannonball yang ditembakkannya membawa setidaknya 300.000 jin kekuatan. Kecepatan Jun Changqiao juga cepat. Dia menghindar lebih dulu. Ledakan, Hurricane Cannonball menghantam dinding gunung, menghancurkan banyak batu dan menciptakan lubang besar. Jun Changqiao berputar-putar dan Green Dragon Crescent Blade menyapu. Raja Serigala Badai menghindar dengan susah payah dan bergegas menuju pintu masuk gua. Ada banyak binatang di dalam gua. Bertarung di sini hanya akan melibatkan mereka. Jadi, yang terbaik adalah memancing orang itu keluar. Binatang mengamuk tingkat tinggi pada dasarnya mengembangkan kecerdasan. Mereka tidak hanya dapat memahami bahasa manusia, tetapi mereka juga dapat berpikir seperti manusia. Jun Changqiao mengejar Raja Serigala Badai dengan pedangnya. Dia ingin melihat apakah Hurricane Wolf King lebih cepat atau lebih cepat. Angin dingin bertiup, menekan rerumputan. Seorang pria dan seekor binatang buas saling berhadapan di tanah terbuka. Jarak mereka sekitar 100 meter. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kamu khawatir secara tidak sengaja melukai jenismu sendiri, jadi kamu dengan sengaja menarikku keluar. Kamu cukup pintar, binatang jahat. Suara mendesing. Raja Serigala Badai menundukkan kepalanya dan mengeluarkan angin puyuh dari mulutnya. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, jadilah binatang terkontrakku, dan aku akan menyelamatkan nyawa mereka. Jika dia bisa menggunakan binatang tipe kecepatan seperti ini sebagai tunggangan, itu pasti akan jauh lebih kuat daripada anak macan petir ungu. Ngomong-ngomong soal, pemimpin Sekte Jun juga terobsesi dengan menaklukkan binatang buas. Sistem menuangkan air dingin padanya. Ini adalah binatang kelas 9. Dengan kekuatan jiwa tuan rumah saat ini, tidak mungkin untuk membuat kontrak dengannya. Tidak bisakah aku memaksanya? Jika tuan rumah mencoba memaksanya, jiwanya akan rusak parah. Menaklukkan binatang buas dan membentuk kontrak biasanya tergantung pada level kedua belah pihak. Jun Changqiao lebih kuat dari Raja Serigala Badai, tetapi dia hanya Wuzong kelas 2, 7 tingkat lebih rendah dari Raja Serigala Badai. Melolong. Raja Serigala Badai meraung dengan marah dan berlari ke depan, menembakkan serangkaian bola meriam angin puyuh. Jun Changqiao menghadapi serangan itu dengan pedangnya dan menghancurkan semua bola meriam dengan kekuatannya yang kuat. Dia melambaikan pedangnya lagi, dan lampu hijau meledak. Raja Serigala Badai buru-buru menghindar. Tapi saat dia berbalik, Jun Changqiao muncul di depannya, dan Green Dragon Crescent Blade menebas lagi. Ledakan, pedang itu menebas tanah, meninggalkan bekas yang dalam. Raja Serigala Badai, yang telah menghindar dengan susah payah,
menstabilkan tubuhnya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kecepatan manusia ini bisa begitu menakutkan? Sua, tidak ada waktu untuk berpikir. Jun Changqiao menyeret bayangannya dan muncul di depannya lagi, menebas dengan pedangnya. Ledakan, pedang itu menebas tanah lagi. Raja Serigala Badai menghindar, dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Orang ini terlalu cepat, dan bola meriam angin puyuh tidak bisa melakukan apapun padanya. Tidak mungkin itu bisa melawannya. Faktanya, Raja Serigala Badai mampu menghindar karena Jun Changqiao tidak menggunakan kekuatan absolutnya. Kalau tidak, bilahnya akan lebih cepat. Sua, 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 Sekte Master Jun terus berlari ke depan. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan bayangannya menyebar di padang rumput yang luas. Raja Serigala Badai sangat terkejut sehingga hanya bisa memilih untuk menghindar. Jun Changqiao menyerang untuk saat ini dan mengejarnya seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Kamu adalah Raja Serigala tipe angin, bukankah kamu terlalu lambat? Raja Serigala Badai marah. Itu hanya bisa meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan memasuki hutan yang suram. Itu hanya bisa mengandalkan medan yang rumit untuk menyingkirkan manusia ini dan mempertahankan martabatnya sebagai raja dari binatang serigala tipe angin. Sayangnya, setengah jam kemudian, celepuk, Raja Serigala Badai terbaring lumpuh di hutan, lidahnya menjulur sambil terengah-engah. Ledakan, di bidang penglihatannya, pedang Qian ditikam di depannya. Jun Changqiao berdiri di depannya dan menyeringai. Berdiri dan lari. Raja Serigala Badai ingin lari, tetapi sudah kelelahan. Sungguh sebuah tragedi bagi seorang Raja Serigala yang dikenal karena kecepatannya untuk dikejar sampai ke keadaan yang menyedihkan. Kamu tidak lari lagi, kan? Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan jaring laba-laba. Dia mengikat Raja Serigala Badai dan menyeretnya kembali ke Gua Serigala. Karena dia tidak bisa menandatangani kontrak dengannya, dia akan menyeretnya kembali ke sekte dan perlahan menjinakkannya. Mengaum, tidak lama setelah mereka pergi, raungan memekakkan telinga datang dari hutan di kejauhan, menyebabkan dedaunan di sekitarnya berdesir. Mata Raja Serigala Badai dipenuhi ketakutan. Ia mati-matian mencoba melepaskan diri dari jaring laba-laba. Sayangnya, semakin ia berjuang, semakin ketat jaringnya. Jun Changqiao berkata, berhentilah melawan. Sistem berkata, dari raungan tadi, aku khawatir itu adalah binatang buas yang sebanding dengan puncak Wuzong. Sepertinya itu berasal dari Gua Serigala. Benar. Jun Changqiao bergumam, mungkinkah binatang buas yang kuat telah mengarahkan pandangannya ke badai serigala? Itu tidak akan berhasil, itu mangsa yang aku inginkan. Sua, Jun Changqiao menyeret Raja Serigala Badai dan bergegas menuju Gua Serigala. Mengaum, raungan itu masih bergema. Jun Changqiao semakin dekat ke Gua Serigala. Dia bisa dengan jelas merasakan tanah sedikit bergetar, seolah-olah itu disebabkan oleh semacam kekuatan. Segera, dia tiba di Gua Serigala. Dia melihat binatang buas yang tampak seperti gorila dan kera. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu coklat. Itu melambaikan tongkat kayu dan menghantam tanah. Itu bukan tongkat kayu, itu adalah pohon yang tebal dan kokoh. Karena tubuh binatang itu terlalu besar, itu seperti tongkat kayu di tangannya. Sistem berkata, ini adalah gorila buas. Apa kekuatannya? Jun Changqiao bertanya. Sistem diam sejenak. Kemudian, dikatakan, itu adalah binatang roh tingkat rendah. Kelas rendah, binatang roh. Mulut Jun Changqiao berkedut. Binatang buas dibagi menjadi kelas rendah, menengah, dan tinggi. Mereka berhubungan dengan murid bela diri, guru bela diri, dan Wuzong. Di atas itu adalah spirit beast. Mereka juga dibagi menjadi kelas rendah, menengah, dan tinggi. Mereka berkorespondensi dengan Raja Bela Diri, Wu Huang, dan Wu Sheng. Binatang roh tingkat rendah sebanding dengan Raja Bela Diri peringkat 1. Sialan, Jun Changqiao berseru, benar-benar ada binatang roh di pegunungan 10.000 binatang. Ledakan, gorila biadab itu menghempaskan tongkat kayu tebal itu ke bawah, menyebabkan tanah bergetar lagi. Bagian dalam Gua Serigala tidak bisa menahan getaran dan mulai bergetar, memaksa Serigala Badai untuk bergegas keluar. Suara mendesing, gorila barbar mengambil kesempatan itu dan mengayunkan tongkatnya ke bawah, langsung menghancurkan lebih dari 10 serigala badai menjadi pasta daging. Melihat ini, Jun Changqiao, yang bersembunyi di kejauhan, segera mengerti mengapa gorila buas itu menghancurkan tanah. Itu untuk memaksa semua binatang serigala keluar dari gua. Begitu pintar, Su, tangan gorila buas yang lain mengulurkan tangan dan menyedot inti kristal dari pasta daging. Kemudian, ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Sistem berkata,
binatang roh ini hidup di inti kristal. Semakin banyak dia makan, semakin kuat dia. Brengsek, Jun Changqiao berkata, bukankah ini kacau? Dia tidak keberatan memakan inti kristal dari binatang lain. Namun, ia harus memakan inti kristal Hurricane Wolf. Bukankah ini jelas mencuri barang-barangnya? Ledakan, ledakan, gorila buas itu masih menghancurkan tanah. Dinding gua serigala mulai runtuh, memaksa lebih banyak badai serigala untuk melarikan diri. Ledakan, pada akhirnya, mereka dihancurkan menjadi pasta daging dan menyumbangkan inti kristal. Raja Serigala Badai, yang diikat, melolong aneh. Sebagai pemimpin kawanan, pasti sangat sedih melihat jenisnya sendiri dibunuh oleh gorila buas dengan tongkat kayu. Orang besar, Jun Changqiao berkata dengan wajah dingin, aku akan membantumu menyingkirkan pria besar ini. Bagaimana kalau kamu tunduk padaku? Raja Serigala Badai mengeluarkan suara seolah-olah telah berkompromi. Pada saat ini, ia harus setuju karena jika tidak segera menyingkirkan gorila buas itu, jenisnya sendiri pasti akan terbunuh olehnya. Sepakat, Jun Changqiao berkata, aku akan membantumu membunuh pria besar itu dan kamu akan tunduk kepadaku sebagai tuanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju gorila buas dengan jejak bayangan. Jika Raja Serigala Badai tidak setuju, pemimpin Sekte Jun juga akan bergerak. Bagaimanapun, dia membutuhkan inti kristal angin untuk membuat talisman galop. Jika dia memakan semuanya, kemana dia akan pergi untuk mencari bahannya? Petik 2 tanda seru petik 2. Jun Changqiao melompat ke udara dan bergegas dengan jejak bayangan. Dia menebas dengan Green Dragon Crescent Blade. Mati, bang, pukulan itu mendarat tepat di punggung si biadab, dan dia dikirim terbang oleh serangan Huali. Berdebar, 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 Jun Changqiao mendarat di tanah dan mundur puluhan langkah. Tangan yang memegang pisau itu mati rasa dan sudut mulutnya berkedut. Kulit orang ini terlalu tebal. Dia mengangkat pedangnya lagi dan hendak menebas. Gorila biadab itu tiba-tiba menoleh dan kemarahan muncul di wajahnya. Sepasang mata besar menatap pemimpin Sekte Jun dan gelombang ki yang kuat muncul di sekitar tubuhnya. Gelombang ki seperti embusan angin, meniup rambut hitam Jun Changqiao. Hanya auranya saja yang begitu menakutkan. Binatang buas yang sebanding dengan Raja Bela Diri memang menakutkan. Pemimpin Sekte Jun buru-buru menyingkirkan pedang bulan sabit naga hijau dan menyeringai. Jika saya mengatakan saya hanya lewat, apakah Anda percaya? Percayalah pada pantatmu. Jun Changqiao telah tebasan kedua jiwa martial Sein, dan memiliki kekuatan untuk memotong sungai. Jika itu orang lain, mereka akan segera melarikan diri, dan tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Kera itu juga ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Sebagai binatang roh tingkat bos di pegunungan 10.000 binatang, keuntungannya adalah tubuh dan kekuatannya yang kuat. Kelemahannya juga terlihat jelas. Semakin besar tubuhnya, semakin rentan itu. Oleh karena itu, ketika Jun Changqiao menyerang untuk kedua kalinya, kera hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mematahkan cahaya bilah cian yang datang padanya. Sayangnya, itu tidak bisa melakukannya. Potongan dalam muncul di telapak tangannya yang tebal. Darah memercik, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Si kera barbar berteriak kesakitan. Itu menutupi lukanya dengan tangannya yang lain dan melarikan diri dengan suara gemuruh. Pedang ini terlalu menakutkan. Aku harus mundur dengan cepat. Salah satu binatang roh ketakutan dan ketakutan. Jun Changqiao mendarat di tanah. Bila bulan sabit naga hijau menempel di rumput. Guan Yu berdiri dengan bangga di belakangnya. Dia tidak mengejar kera, dia tidak bisa menunggu pihak lain menghilang. Mengapa? Karena dua tebasan telah menghabiskan banyak energi spiritual dari inti roh. Jun Changqiao tahu bahwa pria besar ini memiliki pertahanan yang kuat. Ketika dia menyerang, dia tidak menahan sama sekali. Seberapa kuat itu? Jika itu adalah patriark sekte musim semi suci, dia akan terbunuh seketika. Melihat kera menghilang dari pandangannya, Jun Changqiao menghela nafas lega. Wajahnya terlihat lemah. Untungnya, dia menakuti pria itu. Jika dia terus bertarung, dia harus menggunakan jimat peningkat kekuatan kelas menengah. Pemimpin Sekte Jun bukanlah pria bur. Bergegas keluar untuk melawan binatang buas tingkat binatang roh, dia harus memiliki keyakinan mutlak. Bagaimana jika jimat peningkatan kekuatan kelas menengah tidak bisa melakukannya? Tidak masalah, dia masih memiliki dua jimat. Dia bisa menggunakan Heart to Stop. Selama musuh tidak terlalu kuat dan Master Sekte Jun memiliki kartu truf di tangannya, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya yang terlalu besar tidak peduli apa yang dia lakukan.
Siu, lampu hijau menghilang dan bergabung menjadi Green Dragon Crescent Blade. Jun Changqiao datang ke depan Raja Serigala Badai dan berkata, "Saya membantu Anda berurusan dengan pria besar itu. Menurut kesepakatan kami, Anda harus tunduk kepada saya." Tentu saja, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu kembali pada kata-katamu, aku akan segera membuat sukumu menghilang." Raja Serigala Badai berbaring di tanah, matanya dipenuhi dengan kepahitan. Orang ini mampu mengalahkan kera barbar, jadi dia juga merupakan ancaman besar. Itu mengeluarkan geraman rendah kompromi. Raja Serigala Badai yang terikat sekarang memiliki dua pilihan. Itu bisa tunduk atau mati. Tidak masalah jika dia mati. Namun, penghancuran seluruh ras mereka jelas tidak dapat diterima. Lebih-lebih lagi, jika bukan karena manusia ini, suku mereka akan dimusnahkan oleh kera barbar sejak lama. Karena itu, mereka memilih untuk tunduk kepadanya karena rasa terima kasih. Di luar gua serigala, Jun Changqiao duduk di belakang Raja Serigala Badai dengan senyum di wajahnya. Di sekelilingnya, ratusan badai serigala yang masih hidup tergeletak di tanah, menundukkan kepala dan membungkuk padanya. Raja Serigala setuju. Sebagai bawahan, dia pasti akan setuju. Jun Changqiao menaklukkan Raja Serigala Badai sama dengan menaklukkan seluruh kawanan serigala dan menjadi tuan mereka. Perasaan itu cukup memuaskan. Jun Changqiao melompat turun dan melangkah ke gua serigala. Dari 4 serigala badai yang baru saja dia bunuh, dia mengeluarkan 4 inti kristal kelas 5. Dia bisa memperbaiki 4 talisman galop lainnya. Betapa indahnya. Tepat ketika dia akan pergi, Jun Changqiao secara tidak sengaja menemukan bahwa ada celah besar di kedalaman gua karena getaran barusan. Dia penasaran masuk dan langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Jun Changqiao berada di gua besar yang relatif independen. Di dalam, ada mayat serigala di mana-mana. Inti kristal angin juga tersebar di seluruh tanah. Sistem berkata, ini adalah makam serigala badai. Ketika binatang buas yang hidup berkelompok tahu bahwa umur mereka akan mencapai akhir, mereka akan mati di area tetap. Seiring waktu, kuburan besar akan terbentuk. Gua yang diledakkan oleh kera barbar adalah makam serigala badai. Seiring waktu, kuburan ini tidak hanya mengumpulkan mayat badai serigala yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga ada banyak inti kristal. Aku ingin kaya. Mata Jun Changqiao terbakar. Dengan pikiran, dia mengumpulkan semua inti kristal yang tersimpan di dalam gua. Karena ada terlalu banyak inti kristal dengan berbagai kualitas, Jun Changqiao terlalu malas untuk membedakannya. Dia langsung membuka pavilion talisman dan mengetuk talisman galop. Nomor yang ditampilkan adalah 86 galop talisman. Jun Changqiao menyeringai. Dia tidak hanya menaklukkan Raja Serigala Badai dan kawanannya, dia juga menemukan begitu banyak bahan untuk memperbaiki talisman galop. Itu pasti panen yang luar biasa. Raungan serigala bisa terdengar dari hutan. Ice Lion, yang sedang beristirahat, melompat setelah mendengar lolongan. Tak lama, beberapa ratus badai serigala bergegas keluar dari kegelapan. Ini merepotkan. Mata Ice Lion menjadi serius. Begitu banyak badai serigala tiba-tiba bergegas keluar tanpa tuannya. Jika diserang oleh mereka, itu pasti akan mati. Naga kecil berdiri dengan malas. Itu, yang bisa langsung membunuh Raja bela diri dalam bentuk pertempurannya, memandang rendah binatang buas dari lubuk hatinya. Lebih banyak badai serigala bergegas keluar. Setidaknya ada 8 hingga 900 dari mereka. Hal yang paling merepotkan adalah tidak hanya ada serigala dewasa di dalam kawanan, tetapi juga ada sekelompok anak serigala. Mulut Ice Lion berkedut sedikit. Mungkinkah pergi berburu dengan anggota keluarga itu populer? Badai serigala masih bergegas. Dilihat dari gerakan mereka, mereka jelas datang untuk Ice Lion dan Little Dragon. Mengaum, Ice Lion meraung marah. Udara dingin keluar dari tubuhnya. Jelas, itu siap untuk pertempuran. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan melawannya. Sebenarnya, Ice Lion dan Little Dragon bisa melarikan diri. Namun, Jun Changqiao telah memerintahkan mereka untuk menunggu di sini. Oleh karena itu, bahkan jika bahaya datang, mereka akan bertahan. Ini adalah semangat kontrak. Naga kecil meludahkan bola api. Matanya segera menjadi dingin dan ganas. Dengan tubuh kecilnya saat ini, itu jelas bukan tandingan badai serigala. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan bentuk pertempurannya. Badai serigala masih bergegas dengan kecepatan tinggi. Sebuah pertempuran akan pecah. Pada saat ini, badai serigala yang lebih besar melompat dengan angin puyuh.
Gedebuk, itu mendarat di tanah. Angin menderu. Melihat ini, mata Ice Lion tiba-tiba menunjukkan rasa takut yang dalam. Ini adalah Raja Serigala Badai. Dari aura yang dipancarkannya, kekuatannya pasti jauh di atas Ice Lion. Ekspresi Little Dragon juga menjadi serius. Jelas, ia menyadari bahwa masalahnya sedikit serius. Wos, dalam sekejap, api setinggi 2 hingga 3 meter menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu mengaktifkan bentuk pertempurannya. Ice Lion dikejutkan oleh nyala api yang tiba-tiba muncul. Matanya berkedip karena takjub. Menurut pendapatnya, pria seperti kadal itu sangat lemah. Bagaimana bisa tiba-tiba memancarkan aura yang begitu kuat? Nyala api yang membara masih menyala. Bentuk pertempuran akan segera berubah. Jangan berubah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, kita berada di pihak yang sama. Gan, singa kristal es terkejut. Naga kecil juga mencabut api yang telah meletus. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Raja Serigala Badai menundukkan kepalanya sedikit, memperlihatkan Jun Changqiao yang sedang menunggangi punggungnya. Ini, Little Dragon dan Ice Lion langsung tercengang. Sebuah ruang terbuka. Jun Changqiao duduk di atas batu, mengeluarkan peta dari ring, dan mulai menggambar dengan pena. Dia ingin mengisi tempat-tempat yang baru saja dia lewati, sehingga dia bisa masuk lebih dalam dan memastikan bahwa dia belum pernah ke sini sebelumnya. Setelah memasuki pegunungan 10.000 binatang selama beberapa hari, dia juga memperoleh sejumlah besar makanan dan sumber daya. Namun, masih ada cukup waktu. Jun Changqiao tidak berencana untuk pergi dan memutuskan untuk berkeliaran selama 10 hari hingga setengah bulan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak. Lebih-lebih lagi, jarang dia tidak harus mengelola sekte, jadi dia harus santai. Bersantai di pegunungan 10.000 binatang yang berbahaya benar-benar keren. Di kejauhan, ratusan badai serigala mengelilingi ruang terbuka, baik berbaring di tanah untuk beristirahat atau berdiri di pohon untuk berjaga-jaga. Sekelompok serigala sebagai pengawal benar-benar luar biasa. Little Longlong dan Ice Lion bersandar di samping, mata mereka masih dipenuhi kejutan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana tuan mereka telah menaklukkan Raja Serigala Badai dan Serigala Badai tidak lama setelah dia pergi. Oke, setelah menggambar, Jun Changqiao berdiri dan berkata, ayo pergi. Mengendarai Raja Serigala Badai, dia memimpin 2 binatang kontrak ke kedalaman hutan yang tidak diketahui. Adapun serigala, mereka sementara ditempatkan untuk menunggu. Daerah kelima, hampir 600 pembudidaya bela diri dengan pakaian lengan pendek berkumpul di sini, mata mereka dipenuhi amarah. Sebuah tim kecil lewat dan melihat formasi ini, mereka sangat takut sehingga mereka buru-buru menghindar. Pemimpin, seorang seniman bela diri berkata, bocah itu pasti telah memasuki area yang lebih dalam dan belum meninggalkan pegunungan 10.000 binatang. Di depannya berdiri seorang pria parubaya berjubah hitam, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Wajah orang ini sedikit suram, dan ada 3 bekas luka di mata kanannya. Dia tampak garang, dan kepalanya berkilau karena dia tidak memiliki sehelai rambut pun. Hou Kun, pemimpin kelompok mercenari serigala darah, kekuatannya adalah Wuzong kelas 5. Dia sangat marah sekarang, sangat marah. Karena kapten tim ketiga, wakil kapten, dan banyak bawahannya dibunuh oleh seorang pemuda berpakaian putih. Pegunungan 10.000 binatang setara dengan wilayahnya sendiri, dan bawahannya dibunuh oleh orang lain. Ini adalah tamparan di wajahnya. Anak nakal, Hou Kun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tatapan muram, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku pasti akan mencabik-cabikmu untuk menghibur jiwa saudaraku di surga. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, kelilingi pintu masuk dan keluar. Ya, anggota kelompok tentara bayaran menyebar dan menutup pintu masuk utama. Bahkan pemimpin kelompok mercenari serigala darah ada di sini. Begitu pemuda berpakaian putih ditemukan, dia pasti akan mati tanpa kuburan. Naga yang kuat tidak dapat menekan seekor ular di tempat lamanya. Banyak sekte besar yang datang ke pegunungan 10.000 binatang tidak berani menyinggung pegunungan 10.000 binatang. Bocah itu membunuh orang-orang mereka, dia tidak diragukan lagi mencari kematian. Petik 2. Dengan pintu masuk yang diblokir, akan sulit bagi kita untuk masuk. Sudah beruntung bahwa pemimpin persekutuan tidak melampiaskan kemarahannya pada kita. Kamu masih ingin masuk. Tim-tim kecil di kejauhan sedang berdiskusi dengan tenang. Beberapa orang mundur, sementara yang lain memilih untuk menunggu grup mercenari serigala darah pergi sebelum masuk untuk menjelajah. Yang paling tragis adalah tim yang telah memasuki distrik 6 lebih awal. Karena pintu keluar telah disegel, mereka semua terjebak di dalam. Bos, Fatih mengerutkan kening.
Apa yang harus kita lakukan? Saudara Qin berpikir sejenak dan berkata, kita hanya bisa menunggu mereka pergi sebelum kembali ke kota Fugui. Selama beberapa hari terakhir, dia dan anggota timnya telah berhasil menjelajahi area target dan memperoleh banyak sumber daya. Yang lebih beruntung lagi adalah mereka tidak kehilangan anggota. Sial, pria yang memandang rendah Jun Changqiao sebelumnya berkata dengan marah, jelas orang yang membunuh mereka. Mengapa kelompok tentara bayaran serigala darah tidak mencarinya? Mengapa mereka menutup pintu masuk? Itu benar, itu benar. Orang lain setuju. Mereka tidak mencari kreditur mereka, tetapi memblokir pintu masuk dan tidak membiarkan kami lewat. Bagaimana mereka bisa masuk akal? Saudara Qin berkata, kamu bisa pergi dan berunding dengan mereka. Petik 2, petik 2. Orang itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengatakannya secara pribadi. Jika dia benar-benar pergi ke grup mercenari serigala darah untuk berunding dengan mereka, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Pria itu berkata dengan marah, orang itu menyebabkan masalah. Dia menyembunyikan dirinya sendiri, tetapi dia menyebabkan semua orang terjebak di hutan. Menurut pendapat saya, dia mungkin telah meninggalkan pegunungan 10.000 binatang sejak lama. Kelompok mercenari serigala darah telah memblokir pintu masuk. Kapan kita bisa keluar? Kuharap tidak akan ada binatang buas yang kuat selama periode ini. Tepat setelah grup mercenari serigala darah menyegel pintu masuk, Jun Changqiao sudah masuk lebih dalam ke pegunungan dan bertarung sengit dengan binatang ganas tingkat tinggi. Karena tidak ada yang menginjakkan kaki di sini, semua jenis tumbuhan dan biji dapat dilihat di mana-mana. Selama pemimpin Sekte Jun melihat mereka, dia akan menyimpannya di cincin spasialnya. Semakin dalam dia pergi, semakin tinggi level binatang buas. Jun Changqiao secara bertahap kehilangan kekuatannya. Setelah 4 hingga 5 hari penjelajahan, dia hanya bisa memilih untuk kembali dan bertemu dengan badai serigala yang menunggu di tempat yang sama. Sudah hampir setengah bulan sejak kami datang ke sini. Jun Changqiao bergumam, sudah waktunya untuk kembali. Desir, mengendarai Hurricane Wolf King, dia menuju ke area yang ditandai di peta. Au, ratusan serigala badai mengangkat kepala dan meraung. Seperti tentara, mereka berbaris rapi di belakangnya, membentuk garis panjang. Ini tidak akan berhasil, Jun Changqiao bergumam, ini agak menonjol. Mengikuti di belakangnya adalah singa es, Raja Serigala Badai, dan begitu banyak serigala badai. Ini bukan profil tinggi, ini sangat profil tinggi. Desir, Jun Changqiao melompat turun dan berkata, serigala besar, biarkan mereka berpisah dan berjalan dalam kegelapan. Jangan bersuara, dan jangan biarkan seniman bela diri lain melihat mereka. Raja Serigala Badai mengangguk dan menggeram pelan. Desir, ratusan serigala badai dengan cepat berpisah dan bergabung ke dalam hutan yang gelap dan lebat. Patung es kecil, Jun Changqiao berkata, kamu juga bersembunyi di kegelapan. Mengaum, singa es menerima perintah dan menarik udara dinginnya dan mengebor ke dalam hutan yang gelap. Semuanya diselesaikan. Jun Changqiao berjalan keluar dengan cara yang sama seperti dia masuk dengan naga kecil. Setengah jam kemudian, setelah melewati beberapa hutan, mereka sampai di area ke-6. Bos, Fatih, yang sedang makan makanan kering, melihat seseorang keluar dari area ke-7 dan berseru, itu orang itu. Desir, saudara Qin dan anggota lainnya berbalik. Kelompok kecil seniman bela diri lainnya berkumpul juga melihat ke atas. Ini benar-benar dia, jadi orang itu tidak pergi. Dia masih di pegunungan 1000 binatang. Grup mercenari serigala darah memblokir pintu keluar selama 5 hari dan akhirnya memblokirnya. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Jun Changqiao juga memperhatikan mereka dan bertanya-tanya, mengapa kamu berkumpul bersama? Apakah kamu tidak menjelajah? Jelajahi pantatku. Mereka semua siap untuk kembali karena grup mercenari serigala darah diblokir di sini dan tidak bisa keluar. Teman muda, begitu dia berjalan, Brother Qin merendahkan suaranya dan berkata, kelompok mercenari serigala darah menghalangi Anda di pintu masuk. Silakan pergi ke jalan lain. Kelompok tentara bayaran serigala darah. Jun Changqiao ingat bahwa sebelum memasuki area yang lebih dalam, dia telah merampok anggota kelompok ini. Memblokir saya, betapa naifnya. Jun Changqiao terus berjalan lurus. Dia tidak mengubah jalannya karena dia dikelilingi oleh hutan lebat. Jika dia mengubah jalannya, dia harus mengambil jalan memutar yang panjang. Ini, saudara Qin tercengang. Bukankah aku sudah mengatakannya dengan cukup jelas? Atau dia tidak mendengarnya dengan jelas? Pria itu berkata dengan dingin, saya dengan baik hati mengingatkannya, tetapi dia masih berjalan maju dengan bodoh. Dia benar-benar mencari kematian.
Pemimpin, di pintu masuk area, seorang anggota kelompok tentara bayaran yang melihat Jun Changqiao melihat seseorang keluar dan buru-buru berteriak, orang itu keluar. Hou Kun melihat ke atas dan berkata dengan dingin, biarkan dia keluar. Desir, para anggota yang menghalangi pintu masuk buru-buru minggir. Jun Changqiao melangkah maju, tetapi begitu dia memasuki area kelima, dia segera dikelilingi oleh lebih dari 500 pembudidaya yang tampak galak. Arai pertempuran yang cukup besar. Dia tersenyum. Hou Kun duduk di atas batu dan dengan hati-hati menatap pembunuh yang membunuh kedua kapten itu. Kemudian dia memasukkan pisau panjangnya ke tanah dan berkata dengan ringan, wah, kamu membunuh anak buahku. Bagaimana kamu ingin mati? Jika aku bisa memilih, Jun Changqiao berkata dengan serius, aku ingin mati karena usia tua.